pemirsa CTV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sudah berada di segmen terakhir di Ustaz pagi ini. Ya, mungkin Ustaz bisa menyampaikan di statement penutup. Tafadhal Ustaz. Berkaitan dengan tema kita, karakteristik pemimpin dalam Islam. Baik, alhamdulillah. Sebagai closing terakhir atau alhasil daripada mukadimah sughra kubra tadi, natijahnya. Jadi idealnya pemimpin hari ini adalah selalu menjadikan Rasulullah itu sebagai figur, sebagai uswatun hasanah, di mana baginda Rasul memiliki 4 karakteristik yang sangat-sangat mulia di dalamnya. Yang pertama adalah sidiq, dalam arti sidiq dalam qauli, sidiq dalam fi'li, ya. Jujur dalam perkataan dan jujur dalam perbuatan. Yang kedua adalah amanah. Amanah ini adalah tanggung jawab, ya. Di ketika hari ini wakil-wakil rakyat sudah diberi amanah oleh rakyat, maka jadikanlah amanah itu benar-benar tersalurkan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh rakyat, ya. Karena nanti di hari kiamat orang-orang yang tidak memiliki amanah itu sangat besar dosanya, ya. Sehingga ketika Rasulullah menanya sama iblis, siapa kawan kamu yang paling kamu sukai? Mereka langsung menjawab, sahabat saya yang paling kami cintai adalah pemimpin yang curang. Nah, itu pertama kali. Jadi pemimpin yang curang adalah sahabat sejati si iblis itu sendiri. Sebaliknya, musuh yang paling ditakuti oleh si iblis itu, ya, di samping Rasulullah, itulah pemimpin yang adil. Nah, makanya hendaklah kita ini jadi pemimpin, bukan cuma pemimpin negara, tapi diri kita sendiri, dari ifda' bin nafsi, ya. Kemudian juga pemimpin itu memiliki sifat tabligh, artinya tabligh dalam hal komunikatif, ya. Bahasa penyampaian itu kepada umat selalu pencerahan, selalu mendidik, ya. Itu juga pemimpin. Hari ini banyak sekali orang yang salah dalam konsep mendidik. Misalnya anak-anak keributan di masjid, langsung kita usir. Maka ketika dia dewasa, dia tidak mau ke masjid karena teringat waktu kecil dia diusir, waktu dewasa orang mengajak saya untuk masjid. Nah, makanya konsep itu salah. Sebenarnya anak itu ribut di masjid, biarkan, tapi kita berikan lokasinya, tempatnya, sehingga begitu dia dewasa akan terbiasa ke masjid. Ini konsep juga terhadap seorang pemimpin. Betul. Kemudian fatanah itu dah cerdas dalam mengelola kebutuhan masyarakat itu sendiri. Masyarakat hari ini misalnya dia mau cangkul untuk turun ke sawah, maka cangkul yang kita kasih, jangan perahu, karena tidak masa untuk turun ke laut. Nah, begitulah pemimpin yang baik adalah pemimpin yang bisa membaca keinginan dan kebutuhan daripada umat itu sendiri. Betul. Nah, para pemirsa ACTV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita mendoakan, sebaik-baik umat itu, sebaik-baik rakyat itu selalu mendoakan kebaikan kepada pemimpin, bukan mencela ketika terjadinya kesalahan sama pemimpin. Jadi tugas kita adalah mendoakan kepada pemimpin dalam posisi dimanapun, di legislatif, yudikatif, dan eksekutif, sehingga bisa mereka menjalankan amanah ini sesuai dengan tuntunan Islam itu sendiri. Jadi jangan ketika kita melihat pemimpin itu sudah rusak, langsung kita cerca, langsung kita fitnah, itu tidak baik, ya kan? Maka hadirnya pemimpin itu sebagai pengayom bagi umat. Maka ketika ada kesalahan, mari kita mendoakan agar pemimpin itu diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Baik, Ustaz. Subhanallah, ya, para pemirsa CTV yang Allah. Demikianlah penjelasan yang luar biasa panjang lebarnya berkaitan dengan tema kita, karakteristik pemimpin dalam Islam. Terima kasih kepada Tengku Bustamam Usman, SHIMA, yang telah menyampaikan banyak pencerahan pada kesempatan ini, dan juga kepada para pemirsa CTV dimanapun Anda berada. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.